Tahukah kalian, pada tahun 1960-an, ada seorang serial killer yang bisa membuat warga Amerika saat itu ketakutan, polisi pusing, tapi tidak pernah diketahui siapa identitasnya. Hai semua, gua Jo, dan kali ini gua akan membawakan cerita mengenai The Zodiac Killer. Kalian penasaran bagaimana ceritanya? Mari, kita mulai. Semua kejadian ini dimulai pada tanggal 20 Desember 1968 di sebuah tempat terpencil bernama Lake Herman Road di California. Pada saat itu, dua orang remaja bernama David Faraday dan Betty Lou Jensen ditemukan tewas di dekat mobil mereka. David ditemukan dengan satu luka tembak di kepala, sedangkan Betty Lou Jensen ditemukan sekitar 8 meter dari mobil mereka dan memiliki 5 luka tembak di punggung. Pada saat itu, pihak berwenang menganggap kalau ini hanyalah pembunuhan biasa. Tidak ada indikasi bahwa ini adalah suatu kejadian untuk memicu peristiwa yang lebih besar. Namun pada tanggal 4 Juli 1969, terjadi serangan kedua di Blue Rock Spring Park. Korbannya kali ini adalah pasangan muda Darlene Ferrin dan Michael McGough. Darlene terindikasi meninggal setelah di double tap oleh sang pembunuh, sedangkan Michael McGough bisa selamat walaupun sangat sekarat. Beberapa saat kemudian, seseorang menelpon ke kantor polisi. Dia mengaku kalau dia adalah pelaku penyerangan tersebut. Dia juga mengaku kalau dia adalah orang yang melakukan pembunuhan di Lake Herman. Melalui telepon itu, polisi mengetahui salah satu ciri atau pola dari zodiak ini, yaitu dia ingin diakui dan menjadi terkenal. Beberapa minggu kemudian, 3 buah surat datang ke kantor koran lokal di San Francisco. Surat itu berisi pengakuan zodiak sebagai dalang 2 pembunuhan sebelumnya, dan sebuah teka-teki untuk publik agar bisa dipecahkan. Zodiak juga mengancam di suratnya kalau surat ini tidak dipublikasikan, dia akan membunuh lebih banyak orang lagi. Ancaman ini menarik perhatian luas, dan media pun menjadi salah satu yang berperan penting dalam penyebaran ketakutan yang diinginkan oleh zodiak. Koran-koran mengabarkan berita ini dan bahkan memberikan teka-teki zodiak di koran-koran. Salah satu sandi zodiak yang paling terkenal adalah Z408, yang beberapa hari kemudian bisa dipecahkan oleh pasangan sipil, Donald dan Betty Harden. Isi sandi tersebut mengungkap motivasi zodiak yang disturbing dan mengerikan. Dia percaya orang-orang yang dia bunuh akan menjadi pelayannya nanti di akhirat setelah kematiannya. Pernyataan ini menunjukkan kalau zodiak memiliki pola pikir yang menyimpang dan merasa senang dengan tindakan kriminal yang dia lakukan. Tapi tidak hanya itu, dia juga merasa sangat senang dengan exposure dan atensi yang diberikan oleh media dan publik kepadanya. Penyerangan selanjutnya terjadi pada tanggal 27 September 1969 di Lake Berryessa. Kali ini, korbannya adalah 2 orang pasangan, yaitu Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Kejadiannya, saat mereka sedang bersantai di pinggir danau, seorang pria dengan kostum aneh mendatangi mereka. Kostumnya seperti hood hitam, dengan tanda tambah dan lingkaran di dadanya. Pria itu mengikat mereka berdua dan menusuk mereka berdua berkali-kali. Shepard menerima 10 luka tusuk di dada, perut, dan punggung, dan meninggal 2 hari kemudian karena pendarahan. Sedangkan Hartnell berhasil selamat karena ditusuk 6 kali, dan semuanya tidak fatal. Hartnell pun mendeskripsikan ciri fisik zodiak kepada polisi. Tapi beberapa hari kemudian, terjadi pembunuhan lagi. Kali ini, korbannya adalah seorang supir taksi bernama Paul Stein. Paul ditembak di kepala dan diambil bajunya untuk dijadikan barang bukti oleh zodiak. Beberapa saksi ada yang melihat seorang pria keluar dari taksinya Paul. Tapi, karena miskom dari radio polisi, zodiak kali itu berhasil kabur. Setelah pembunuhan itu, zodiak terus-menerus mengirimkan surat kepada media. Di dalam beberapa suratnya, dia juga menyertakan potongan pakaian dari Paul Stein untuk menjadi bukti kalau dia adalah zodiak yang asli. Dia juga mengancam kalau dia akan melakukan serangan yang lebih besar, terutama terhadap bus sekolah anak-anak. Dia berkata kalau dia akan menyerang ban bus sekolah tersebut, dan kemudian saat anak-anak keluar, dia akan menyerang mereka. Ancaman ini menciptakan kepanikan di masyarakat, terutama bagi orang tua murid dan instansi pendidikan. Sekolah-sekolah pun mulai meningkatkan pengamanan mereka, mulai dari memanggil polisi, meminta mobil polisi yang sedang patroli untuk membantu mengantarkan anak-anak sekolah, dan bahkan meningkatkan patroli di jam-jam anak-anak sekolah. Untungnya, tidak ada serangan yang terjadi. Tapi rakyat Amerika pada saat itu hidup dalam ketakutan. Namun demikian, pada tahun 1969, tidak ada lagi serangan yang bisa dikaitkan secara langsung kepada zodiak. Tapi, surat misterius dari zodiak terus-menerus datang hingga tahun 1970. Isi surat-surat itu adalah sandi-sandi dari zodiak, yang beberapa diantaranya bahkan belum dipecahkan hingga hari ini. Namun yang sudah terpecahkan, isinya kebanyakan adalah ancaman,
makna simbolis, dan juga teka-teki psikologis. Hal ini menambahkan lapisan misteri pada kasus ini, dan juga memperkuat image zodiak sebagai pembunuh berdarah dingin yang cerdas, manipulatif, dan menyukai exposure media. Bertahun-tahun penyelidikan dilakukan, ada beberapa tersangka yang sudah diajukan, baik dari polisi maupun penyelidikan independen. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Arthur Lee Allen, seorang pria yang memiliki kecocokan dengan profilnya zodiak. Namun, meskipun ada indikasi mencurigakan, tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan kalau si Arthur ini adalah pelakunya. Dan saat dites DNA, hasilnya juga tidak konklusif. Perkembangan teknologi saat itu juga menjadi hambatan yang cukup besar. Banyak barang bukti yang tidak bisa dianalisis secara optimal, dan beberapa bahkan ada yang hilang seiring waktu. Baru pada dekade berikutnya, setelah perkembangan teknologi forensik, ada sedikit harapan untuk mengungkap identitas zodiak. Dilakukan tes DNA yang lebih canggih, penelusuran file-file lama, dan teknik-teknik modern lainnya. Tapi dengan itu semua, masih tidak ada jawaban pasti siapakah si zodiak killer ini sebenarnya. Selain dari sisi kriminalitasnya, kasus zodiak ini juga memberikan dampak budaya yang cukup signifikan. Kasus zodiak ini memberikan inspirasi terhadap dunia film dan persastraan. Contohnya, film Zodiak karya David Fincher tahun 2007. Dan kalau kita telaah lebih dalam lagi, kasus zodiak ini cukup menarik karena memberikan kita pertanyaan yang cukup mendalam mengenai hubungan antara media dengan kejahatan. Zodiak killer nampaknya menyadari kekuatan dari media. Dia menggunakan media untuk membesarkan dampak dari apa yang dia lakukan dan membuat legasinya sendiri. Dan hasilnya, meskipun dia tidak melakukan pembunuhan, warga Amerika tetap takut mendengar namanya. Dan juga karena dia bisa menggunakan media dengan sangat baik melalui sandi, surat-surat, dan bahkan ancaman-ancamannya. Nama dia hingga saat ini masih menjadi legenda yang misterius. Gila. Si Zodiak ini melegenda sih ya. Dia udah ngebunuh orang sebanyak itu, tapi nggak ada yang tahu siapa identitasnya. Jadi dia nggak pernah bisa ketangkep. Apakah kalian punya teori? Siapa identitas si Zodiak ini sebenarnya? Coba komen di bawah, nanti aku baca. Dan kalau kalian enjoy konten seperti ini, berikan aku subscribe dan like-nya. Dan kalau yang di mobile, berikan aku poin hype. Oke guys, thank you yang sudah mendengarkan cerita hari ini. See you guys, goodbye, and peace.